Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Tim Satgas Pangan Polres Malang menggerebek tempat pengemasan ulang minyak goreng curah untuk dijual dalam kemasan premium bermerek Minyak Kita. Polisi meringkus 2 pelaku yang menjalankan aksinya sejak 6 bulan lalu. 2 pelaku pengemasan minyak goreng curah menjadi bermerek Minyak Kita. Masing-masing berinisial ZN warga Kabupaten Malang dan MY warga Kota Malang. Keduanya diringkus di sebuah rumah daerah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang yang dijadikan tempat pengemasan minyak goreng curah menjadi premium. Hasil pemeriksaan kedua pelaku beroperasi sejak 6 bulan lalu. Satu kemasan minyak goreng ilegal berisi 750 ml dijual Rp14.000, sementara harga minyak goreng curah yang dikemas ulang berkisar Rp17.000 per kilogram. Tiap minggu, kedua pelaku bisa menjual 1 ton liter minyak goreng kemasan ilegal. Motif dari kedua tersangka ini rekan-rekan dapat kami sampaikan adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Dari hasil pendalaman penyidik yang sudah dilakukan, keuntungan yang diperoleh oleh tersangka MZ ini setiap minggu rata-rata berkisar antara 36 juta sampai dengan 50 juta rupiah tiap minggu. Kemudian untuk tersangka M ini untuk tiap bulan keuntungan yang diperoleh oleh yang bersangkutan ini berkisar sekitar 25 juta sampai dengan 35 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, 2 atap ruang kelas SD negeri di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo ambruk sejak setahun lalu hingga proses belajar dan ujian terpaksa dipindahkan ke musola serta perpustakaan. Hingga kini janji renovasi tak kunjung dilakukan sehingga guru dan siswa harus pasrah menunggu. Setahun lebih siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Waruberon, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo terpaksa belajar dan ujian di ruang perpustakaan serta musola karena atap kelas mereka ambruk. Kerusakan mulai terjadi 3 tahun lalu. Kayu penyangga atap mulai rapuh hingga setahun lalu akhirnya ambruk. Pihak sekolah sudah melaporkan kondisi kerusakan itu kepada dinas terkait. Berdasarkan informasi kepada pihak sekolah, renovasi kelas akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Namun hingga bulan Juni, renovasi itu belum terrealisasi. Gedung ini kurang lebih 2 tahun yang lalu memang sudah dikosongkan karena bangunannya sudah tidak layak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal dan mengenai murid-murid sehingga dikosongkan sudah lama sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan untuk robohnya mungkin setahun yang lalu ya Bu Erna ya, kurang lebih setahun yang lalu. Tapi sudah dihandle sama dinas, sudah dilaporkan. Ya, kita sekarang menunggu pelaksanaan rehab gedung tersebut. Informasinya kapan diperbaiki? Insya Allah dalam tahun ini. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Sidoarjo secepatnya merenovasi kelas yang rusak agar bisa kembali digunakan untuk proses belajar mengajar. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, jelang Idul Adha atau Idul Kurban, puluhan siswa Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 7 Kabupaten Jombang mendapatkan pelatihan pemilihan dan penyembelihan hewan kurban. Upaya ini dilakukan sebagai upaya penerapan ilmu agar siswa mempunyai ilmu yang dapat diterapkan secara langsung ke masyarakat. Jelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sebanyak 60 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 7 Kabupaten Jombang mengikuti pelatihan penyembelihan hewan yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang beserta Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Dalam pelatihan praktek ini sebelumnya diberikan pembekalan terlebih dahulu. Siswa MAN 7 Jombang praktek langsung tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang kali ini memilih jenis domba. Mulai dari pemilihan hewan kurban hingga tata cara penyembelihan. Dalam simulasi ini, siswa langsung ditunjukkan cara memilih dan syarat hewan kurban yang memenuhi syariah dalam berkurban. Mulai dari usia, jenis kelamin,
hingga gigi tanggal yang menjadi syarat sesuai syariah Islam dalam berkurban hewan jenis kambing, domba maupun sapi. Kegiatan hari ini juga mendukung program pemenang supaya bahwa program sertifikasi halal itu termasuk makanan yang akan dimakan oleh masyarakat. Bagian dari kurban itu adalah berdasarkan syariat Islam, sehingga kegiatan hari ini juga dikerjasamakan dengan MUI. Adapun pesertanya memang semuanya dari siswa yang akan didampingi oleh guru PAI. Tujuan dari siswa diajarkan tata cara pemilihan dan penyembelihan hewan kurban ini agar siswa memiliki ilmu yang nyata dan bisa dipraktekkan di tengah masyarakat secara langsung. Dengan harapan siswa berguna di tengah masyarakat dengan ilmu yang dimiliki dari sekolah ini. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Tepergok warga, maling kotak amal di Jember kabur meninggalkan motor serta ponselnya di lokasi. Kami kembali usai jeda berikut ini.